Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dan laporan Direktur PT Nusantara Medika Utama, Dr. Heni Ferawati. Kepada Dr. Heni Ferawati, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Adenisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat dan tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Sunarjo selaku Vice President Operasional Medis PT Pertamina Bina Medica IHC yang dalam hal ini mewakili Direktur Utama Pertamina Medica IHC. Selamat siang Dokter, matur nuwun telah berkenan untuk rawuh di acara siang hari ini. Yang kami hormati pula, nah ini narasumber kita yang luar biasa cantik nih, cerah banget pakai baju orange-orange, Dr. Purwanti. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam dok, Dokter Heni. Ya, salam semangat. Ya dok, aku nggak perlu nanya kabar dok. Aku nggak perlu nanya kabar, udah kelihatan dokter pasti sehat dan semangat. Dan kurang tidur nih. Ya dok. Dan tentu saja yang saya hormati pula, saya ngelihat di sini, mohon izin Dokter Narjo, Dokter Pur, ada 149 partisipan yang udah join di Zoom meeting. Tapi juga ini acara siang ini kita linkkan juga ke kanal YouTube-nya PT Nusantara Medika Utama. Jadi teman-teman juga bisa menyaksikan live melalui YouTube. Dan saya lihat di sini ternyata sebenarnya nggak hanya dari rumah sakit BUMN loh, Dokter Narjo, Dokter Pur. Mungkin karena materinya ini menarik ya dok ya. Jadi banyak juga saya lihat rekan-rekan seperjuangan nih dari rumah sakit swasta dan rumah sakit lainnya. Jadi baik dok, Dokter Narjo kalau boleh saya sampaikan sebenarnya acara siang hari ini itu muncul dari inisiatif teman-teman di rumah sakit BUMN di Jawa Timur. Kebetulan kita tuh ada suka sering ngobrol bareng ya Dokter Pur, berbagai ide itu kita bahas. Nah awalnya tuh gara-gara ngomongin kuliner, terus udah gitu kita sampaikan bahwa ada di tempat kami di rumah sakit perkebunan kita punya satu chef ya, hospital chef gitu yang platingnya tuh keren banget. Nah cerita punya cerita, ternyata di rumah sakit atau di PT Pelindo Husada Citra ini juga punya anak perusahaan ya Dokter Pur ya? Betul, ada perusahaan yang bergerak di bidang catering, hospital dan industri. Nah itu, jadi kalau Dokter Pur ini anak perusahaannya malah udah dikelola itu layanan gizinya tuh secara profesional. Nah jadi kalau tadi di awal mungkin Bapak Ibu sempat ngelihat HSSE Moment. Jadi kalau HSSE Moment itu adalah salah satu hal positif ya Dokter Pur, Bapak Ibu semuanya yang bisa kami benar-benar cepat adopt dari bergabungnya kami dengan IHC selaku holding rumah sakit BUMN. Nah kalau tadi itu kita ngomongin aspek HSSE dalam layanan medis, ternyata dok di urusan nutrisi gizi itu juga ada aspek HSSE-nya yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Dokter Purwanti dalam konsep HACCP. Nah, apa itu HACCP nanti Dokter Pur akan jelaskan. Nah selain itu kami sih berprinsip begini dok, ketika seseorang itu dirawat di rumah sakit, tentunya faktor pemberian nutrisi ini juga jadi salah satu faktor kunci untuk percepatan penyembuhan pasien. Nah, selama ini mungkin kita ngebayanginnya kalau makanan di rumah sakit itu udah taste-nya nggak enak, penyajiannya juga ala kadarnya sehingga pasien yang lagi sakit udah appetite-nya juga pasti turun, melihat makanan yang disajikan ala kadarnya itu juga jadi tambah nggak nafsu makan. Nah tentunya kalau nutrisi asupannya itu nggak bisa masuk dengan optimal, juga akan berpengaruh pada proses penyembuhan pasien. Nah mungkin latar belakang inilah yang akhirnya membuat kami, khususnya di sini PT Nusantara Medika Utama dan juga PT Pelindo Husada Citra, mencoba untuk berkolaborasi membuat sebuah webinar atau saat ini sih nyebutnya lebih ke IHC Virtual Workshop, karena nanti biasanya kan kalau webinar itu hanya materi yang disampaikan, tapi ini nanti ada kolaborasi antara materi yang luar biasa yang akan disampaikan Dokter Pur, dan nanti akan ada workshop. Jadi chef kita akan langsung mempraktekkan cara plating yang kece, yang cakep itu seperti apa,
Dan teman-teman yang mengikuti workshop siang hari ini itu juga bisa langsung on hand atau hands on untuk mempraktekkan juga trik-trik dan tips yang akan diajarkan oleh chef dari Rumah Sakit Perkebunan Jember Klinik. Nah, semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dalam meningkatkan kualitas service excellent khususnya di bidang layanan gizi dan nutrisi di rumah sakit masing-masing. Kami mohon maaf, saya mewakili teman-teman panitia yang bertugas, mewakili PT Nusantara Medika Utama juga, mohon maaf kepada Bapak Ibu seluruh partisipan apabila mungkin dalam pelaksanaan webinar kali ini ada hal-hal baik secara teknis yang kami tidak sengaja mungkin ada yang kurang berkenan sehingga ada sedikit ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan webinar kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan workshop siang hari ini. Saya terima kasih kepada Dr. Narjo yang mungkin nanti akan secara resmi membuka acara siang hari ini ya Dokter. Salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Direksi NMU serta jajarannya, kemudian narasumber Dr. Pur dan ahli gizi ya. Alhamdulillah baik Dr. Pur. Kita dulu ketemu di ini ya ke pelabuhan ya dulu. Ya. Sempat ke KM juga pernah ketemu dulu sama Pak Dokter. Kita udah sering ketemu, udah familiar sekali nih. Dan sering juga saya telepon ya Dok. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini di saat yang berbahagia kita bisa mengikuti webinar tentang gizi ya. Saya kira gizi ini berperan sekali dalam hal layanan rumah sakit ya, karena kalau gizinya kurang baik juga dalam proses penyembuhan akan tidak sempurna. Barangkali saya sampaikan salam dulu dari Ibu Dirut, Dr. Fat, yang pada siang hari ini mohon maaf tidak bisa berkesempatan ikut join di acara webinar ini karena beliau ada kesibukan di tempat lain. Salam dari beliau untuk seluruh manajemen direksi NMU dan seluruh peserta yang hadir di siang hari ini. Saya kira ini kolaborasi yang sangat baik ya dari PHC, Dr. Pur yang sudah berpengalaman mengelola gizi sampai ada anak usaha yang berkecimpung di dalam catering, yang mengelola catering untuk rumah sakit maupun skala industri ya, Dr. Pur ya. Jadi siang hari ini kolaborasi antara PHC dan NMU menyelenggarakan acara tentang pelayanan gizi yang berbasis HACCP. Saya kira ini sangat paripurna ya, dari mulai source-nya, kemudian pelayanannya nanti disajikan secara excellence, jadi sangat paripurna. Kalau basisnya HACCP, kemudian pemberian kepada pasiennya dilaksanakan secara excellent, saya kira akan sangat baik sekali ya, karena quality control atau jaminan mutu dari HACCP itu kan akan memberikan dampak dari kualitas keluaran gizi yang sangat baik. Dan nanti ada juga proses penyajiannya semenarik mungkin sehingga pasien itu dalam kondisi yang sedang sakit bisa menikmati makanan dan penyajiannya pun dibuat menarik ya, Dr. Heni ya. Jadi nafsu makannya bertambah sehingga mempercepat proses penyembuhan. Saya kira itu inti dari webinar siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada NMU yang cukup produktif sharing ya, minggu lalu kalau nggak salah tentang PCR, sekarang tentang gizi. Saya kira terima kasih Dr. Heni selalu hadir ini
untuk memberikan sharingnya kepada kita semua, khususnya kepada rumah sakit BUMN dan umumnya kepada insan kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi pada siang hari ini insya Allah akan dilaksanakan webinar tentang gizi dari mulai penyediaannya berbasis HACCP sampai dengan penyajiannya dilaksanakan dengan service excellence. Baik, untuk memanfaatkan waktu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar optimalisasi layanan gizi berbasis HACCP dan service excellence secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Sunarjo, Vice President Medical Operation PT Pertamina Bina Medica IHC. Bapak Ibu, selanjutnya adalah materi konsep HACCP dalam layanan gizi rumah sakit oleh Dr. Gigi Purwanti Aminingsi, Mars PhD. Beliau adalah Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT PHC. Kepada Dr. Gigi Purwanti Aminingsi kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat perwakilan dari PBM IHC, Bapak Dr. Sunarjo yang mewakili Dirut Pertamedica IHC, Dr. Fatima Jan, spesialis bedah BBBT DKV Magister Public Health. Terima kasih atas kehadirannya di sini juga yang terhormat Dr. Heni Ferawati selaku Direktur PT NMU yang sudah mengundang saya untuk ikut sharing di sini. Mungkin saya lebih dan juga seluruh partisipan yang berada di sini, juga tim MNU yang sudah luar biasa untuk acara siang hari ini. Saya hanya ingin sharing ya, mungkin tadi ada keterkaitan, saya akan menyampaikan tentang bagaimana food safety, terutama untuk bisnis permakanan, baik makanan, baik hospital maupun juga industri. Nah, untuk di sini untuk yang hospital juga supaya pasien-pasien kata Dr. Heni itu menjadi nafsu makannya atau selera makannya juga tertrigger untuk ingin mencicipi, kita bisa melihat atau membuat sesuatu yang indah. Oleh karenanya nanti akan ada sedikit sharing dari NMU sendiri untuk plating bagaimana yang cantik agar pasien juga merasa untuk merasakan makanan itu menjadi ingin makan karena melihat dari indahnya yang disajikan seperti itu. Mungkin saya bisa memulai untuk yang presentasi saya siang hari ini. Monggo silakan dibantu untuk slide pertama. Ya, mungkin bisa saya mulai ya. Judul daripada presentasi siang hari ini saya adalah optimalisasi layanan gizi rumah sakit berbasis HACCP. HACCP sendiri adalah singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point, seperti itu. Di mana untuk HACCP sendiri ini di mana untuk HACCP sendiri merupakan suatu sistem yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya-bahaya yang signifikan dalam konteks keamanan pangan. Jadi lebih ke arah food safety. Ini menurut Codex Alimentarius Commission atau CAC tahun 1997. Ya, next slide. Adapun 7 prinsip dari HACCP sendiri adalah menganalisa bahaya atau mengidentifikasi bahaya, kemudian juga menentukan daripada critical control point-nya di mana, kemudian juga menetapkan batas kritis atau critical limit, kemudian juga memantau sistemnya,
kemudian juga setelah terdapat sesuatu yang melewati daripada critical limit, bagaimana koreksinya, kemudian bagaimana verifikasinya, dan bagaimana dokumentasinya. Ini adalah 7 prinsip HACCP yang penting sekali dilakukan. Jadi HACCP di sini adalah suatu tools di mana seperti kalau rumah sakit itu ada akreditasi. Nah, kalau untuk permakanan di sini juga ada akreditasinya, namanya HACCP. Ada lagi yang lebih, HACCP itu lebih ke arah bisnis prosesnya untuk mengendalikan supaya makanan-makanan yang dihasilkan itu adalah aman, seperti itu. Jadi untuk yang lebih besarnya lagi, yang terkait di atasnya HACCP dan merupakan bagian dari HACCP, ada yang namanya ISO 22000. ISO 22000 ini merupakan isinya terkait assessment, terkait manajemennya juga, bisnis prosesnya. Jadi HACCP jadi masih dalam bagian daripada ISO 22000. Untuk sekedar informasi, untuk di PCN sendiri, di anak perusahaannya kami itu juga sudah terakreditasi ISO 22000 versi 2015. Jadi sekarang ada yang terbaru lagi versi 2018 seperti itu. Next slide. Next slide. Ya. Nah, untuk prinsip dari HACCP, back dulu. Ya, prinsip dari HACCP di sini prinsip-prinsip dari HACCP di sini saya akan bahas satu persatu. Poin 1 ya, next slide. Poin 1 adalah melakukan analisis terhadap bahaya atau hazard, atau mengidentifikasi bahaya. Dari bahaya-bahaya apa saja? Di sini ada 3 jenis bahaya, yaitu bahaya biologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Untuk bahaya biologi ini contohnya, misalnya bakteri, seperti itu. Dari kimia sendiri contohnya alergen, sanitizer, toksin, lubrikan, dan lain-lain sebagainya. Atau timbal juga termasuk bahaya kimia. Untuk fisik ini contohnya pecahan kaca, hygiene personalnya buruk, kemudian kayu, bisa juga batu yang ada di makanan, plastik yang ada di makanan tercampur, staples yang ada di makanan, nah itu termasuk bahaya fisik. Kancing baju bisa jadi masuk ke dalam bahaya fisik yang ada di makanan, bisa aja lepas dan masuk dan itu juga tertelan. Jadi kemungkinan itu banyak sekali. Kemudian bagaimana pengendaliannya? Di sini ada contohnya. Karena HACCP sendiri ada suatu sistem untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Nah, contoh kalau misalnya ada bahaya bakteri, apa yang harus dilakukan? Pemanasan. Untuk mencegahnya, untuk menghilangkannya pemanasan bisa, untuk mencegahnya pembekuan, pengaturan pH. Untuk alergen cleaning program. Untuk sanitizer bisa program sanitasi. Untuk toksin dengan kita men-screening daripada kualitas supplier bahan makanan. Kemudian untuk lubrikan sendiri yaitu program maintenance penggunaan food grade lubrikan. Jadi misalnya kertas pembungkusnya yang food grade seperti itu. Untuk fisik, contoh dari pesan kata harus ada kebijakan terkait hal tersebut. Kemudian juga kayu bagaimana. Jadi mungkin itu ya sekedar contoh saja. Jadi saya hanya mereminder kira-kira mungkin ada yang sudah paham, ada juga yang mungkin yang belum paham apa itu HACCP seperti itu. Ya, next slide. Nah, di sini untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya tersebut, bagaimana kita mengoptimalisasi yang ada di bisnis prosesnya, dari mulai pemilihan bahan mentah,
dari mulai penanganan bahan mentah, kemudian dari mulai persiapan, pengolahan bahan, distribusi atau pengiriman, maupun juga penyajian. Berikut juga penyimpanannya. Jadi ini sebenarnya inline dengan 6 prinsip dari sanitasi makanan yang menurut PPI. Jadi sudah inline ya. Dan adapun 6 prinsip sanitasi makanan yaitu bagaimana kebersihan peralatan dan makanan dan minuman, kemudian bagaimana penyimpanannya, kemudian bagaimana pengolahan makanan, pengangkutan makanan, distribusinya, kemudian juga penyajiannya. Jadi semuanya inline. Ya, next slide. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan contoh bagaimana untuk yang poin pertama, pemilihan bahan mentah, seperti itu. Jadi pada saat awal tentunya kita karena bergerak di bidang permakanan tentunya akan memilih bahan-bahan mentah. Nah, bahaya-bahaya apa yang perlu kita yang suka kita temui di lapangan? Contoh, misalnya bahagia biologi, ada tadi kan saya sudah sampaikan ada biologi, fisik, dan kimia. Di sini untuk biologi yaitu kontaminasi bakteri. Bisa saja bahan makanan yang kita beli itu kotor, seperti itu. Bagaimana tindakan pengendalian? Tentunya dengan memilih bahan makanan yang bersih, seperti itu. Dan juga sebelum untuk pengolahan juga harus dibersihkan betul-betul bersih lagi. Dan juga pada saat kita melakukan transaksi juga kita juga harus dalam kondisi bersih. Artinya bahwa kita tidak boleh membeli bahan makanan yang memang sudah terkontaminasi atau sembarangan seperti itu. Kemudian juga untuk bahaya fisik. Bahaya fisik ini bisa macam-macam tadi yang sudah saya sampaikan. Bisa debu, tanah, asap kendaraan, juga bisa dari staples, plastik, dan lain-lain. Ini saya kasih contohnya bahaya-bahaya yang suka kita temui adalah bahan makanan itu diletakkan di tanah, tadi yang saya sampaikan. Jadi kotor seperti itu kan. Kemudian ya bagaimana pengendaliannya? Tentunya semuanya juga harus hygiene seperti itu. Kemudian dari bahaya bahan kimia, di sini ada bahan pengawet warna boraks seperti itu. Jadi konsumen juga harus pandai-pandai untuk mengecek apakah bahan makanan yang dibeli itu memang tidak mengandung pengawet. Jadi kayak misalnya tahu itu kan pernah viral ya, katanya mengandung boraks dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengeceknya bahwa bahan makanan dengan cara sederhana. Seperti saya pernah dengar bahwa kalau untuk ngecek tahu itu ada boraks atau tidak dengan tusuk gigi yang ditusukkan ke dalam tahunya beberapa saat, kemudian apabila berubah tusuk giginya itu ada sedikit warna, itu bisa bahwa tahu tersebut mengandung boraks. Itu contoh sederhana saja. Ya, next slide. Nah, untuk yang berikutnya untuk penanganan bahan mentah. Nah, dalam penanganan bahan mentah ini setelah kita beli ini bungkusnya seperti apa? Jadi sebenarnya step-step pada saat kita membeli bahan mentah itu opportunity untuk terkontaminasi secara bahaya biologi dan fisik bisa saja terjadi seperti itu. Nah, next slide. Di sini juga untuk persiapannya. Untuk persiapannya di sini ada kita kasih contoh untuk biologi dan fisik. Di sini bahan makanan juga untuk persiapannya harus dicuci bersih. Jadi kalau tidak dicuci bersih akan pasti mengandung bakteri dan itu akan membahayakan untuk kalau di rumah sakit untuk makanan pasien, atau untuk industri untuk makanan pegawai, atau untuk kita sendiri, seperti itu. Yang untuk resto-resto tentunya untuk customer. Apa sih tindakan pengendalian? Sebenarnya mudah saja. Semuanya itu dilakukan dengan mencuci tangan bersih, mencuci dengan air mengalir, alat masak juga digunakan juga bersih, gitu, bersih dari kuman dan lain-lain sebagainya. Tentu teman-teman yang memang sudah biasa bergerak di bidang permakanan atau biasa masak di rumah sendiri pun juga pasti juga harus paham semuanya harus hygiene. Nah, itulah yang namanya food safety, harus tetap dijaga. Kemudian bahaya fisik apa lagi pada saat persiapan itu? Kira-kira
penjamah bahan makanan itu tidak menggunakan cap ya. Cap itu tutup kepala. Jadi memang harus memakai cap, juga harus memakai masker seperti itu. Jadi memang itu yang harus dilakukan. Ya. Jadi ya next slide. Nah, untuk pada saat pengolahan apa aja sih yang kita temuin? Pada saat pengolahan bahan makanan itu biasanya yang kita temui rata-rata masaknya itu nggak bersih, atau mungkin dapurnya kotor, atau mungkin dapurnya berdekatan dengan kamar mandi. Nah, ini juga harus dipahami ya, bahwa untuk kita misalnya berbisnis catering juga harus hati-hati bahwa untuk area bersih dan kotor itu harus diperhatikan. Kemudian juga untuk tidak boleh ada yang namanya pergeseran dalam suatu titik di mana ada yang kotor dan bersih di situ. Jadi memang harus layout daripada dapurnya sendiri juga harus first in first out seperti itu. Jadi dari masuk alurnya langsung keluar, tidak boleh berbalik arah seperti itu, tidak boleh dua arah, harus satu arah. Dari mulai proses pengolahan, kemudian packagingnya, kemudian pendistribusian, dari mulai awalnya juga penerimaan juga begitu, masuk ke store-nya, seperti itu ya. Untuk mengendalikannya tentu seperti yang saya bilang, mulai kita untuk yang biologinya itu ya pastinya semuanya juga harus bersih. Untuk bahaya fisik, di sini kita kasih contoh pada saat pengolahan itu, tadi seperti saya contohkan, tidak menggunakan tutup kepala, itu penting banget ya, karena rambut itu juga banyak mengandung bakteri. Kemudian serangga, nah itu juga untuk yang mempunyai dapur atau terutama di rumah sakit, itu pest controlnya juga harus betul-betul terkontrol ya, artinya bahwa pemantauannya juga harus benar-benar diperhatikan. Kemudian untuk tindakan pengendalian seperti apa? Tadi menggunakan penutup kepala. Kemudian juga untuk dari serangga-serangga ataupun dari serangga itu bisa macam-macam ya, dari kecoa ataupun mungkin juga tikus seperti itu banyak ya di dapur. Nah itu juga pest controlnya mesti jalan kalau kita ingin semuanya mengkondisikan sehingga hasil produk makanan kita itu menjadi safety. Itu harus dilakukan. Ya, next slide. Nah, untuk pengiriman bagaimana pendistribusian? Untuk pendistribusian ini bahaya biologi apa sih yang ditemui nih pas diidentifikasinya? Di sini ada penempatan makanan pada wadah yang tidak bersih. Nah, pertama bisa jadi tidak bersih, kedua tidak pada tempatnya, kemudian juga mungkin tidak bersih itu bisa jadi mungkin pada saat catering kadang-kadang sudah ada wadah catering yang memang bisa reuse ya, artinya bahwa itu bisa dipergunakan berkali-kali. Nah, pada saat pencuciannya tidak bersih itu akan bakteri nempel di sela-sela. Nah, ada juga yang namanya kardus makanan, ada yang tidak food grade dan ada yang food grade. Nah, itu juga harus diperhatikan. Saya sarankan mungkin food grade, tapi kadang-kadang food grade juga harga kotak kardusnya itu memang cukup agak mahal ya untuk persatuan seperti itu. Kemudian tentunya harus bersih pengendaliannya. Untuk bahaya fisiknya lagi pada saat pengiriman itu debu. Makanya untuk pada saat pendistribusian juga harus diperhatikan juga mobil transportasinya juga yang memang disarankan ya untuk bagaimana makanan tersebut terjaga selama pengiriman. Nah, itu juga harus diperhatikan. Dan juga tidak boleh, jadi harus tertutup semuanya, jadi menghindari debu, kemudian temperaturnya juga terjaga. Pada saat tiba disajikan masih dalam kondisi yang cukup baik untuk dikonsumsi. Ya, next slide. Nah, di sini untuk penyajiannya, di sini tadi juga sudah saya sampaikan bahwa harus sesuatu yang bersih karena bisa teridentifikasi tempatnya kotor atau mungkin ruangannya juga kotor, terbuka. Nah, itu juga banyak bahaya-bahaya yang bisa kita dapati.
kemudian bahaya fisiknya juga. Ya, next slide. Nah, untuk yang berikutnya, yang kita harus perhatikan adalah prinsip berikutnya adalah menentukan critical control point. Di sini critical control point itu sendiri adalah di mana titik-titik proses yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan. Nah, itu harus kita perhatikan. Di mana titik-titik proses yang mempunyai kelemahan yang bisa menimbulkan opportunity bahaya kesehatan. Jadi kita bisa membuat dengan pohon keputusan, nah, atau codec decision tree untuk mempermudah penentuan CCP. Mungkin kalau untuk yang membahas pohon keputusan ini memang harus tersendiri ya, karena ini perlu kursus khusus untuk bisa membuat pohon, bagaimana cara membuat pohon keputusan, karena itu template-nya banyak sekali format-formatnya, yang merupakan nanti parameter yang bisa dipergunakan oleh penyelenggara pelayanan makanan, baik buat rumah sakit maupun catering. Yes. Next slide. Saya kasih contoh saja untuk menentukan critical control point. Nah, di sini untuk yang di prosesnya, proses untuk yang menentukan bahan baku di sini contoh untuk question pertama. Ada pertanyaan, apakah bahan baku mengandung bahan berbahaya sampai tingkat yang tidak dapat diterima? Apabila jawabannya tidak, berarti bukan CCP. Apabila jawabannya, ada pertanyaan berikutnya lagi, apakah pengelolaan atau penanganan selanjutnya menghilangkan bahaya atau mengurai sampai tingkat aman? Nah, kalau tidak, itu masuk ke dalam kategori CCP, seperti itu. Tapi kalau jawabannya, oh artinya bukan CCP. Nah, kalau sudah dapat menentukan CCP-nya ini, kita tentunya pada proses berikutnya. Mungkin next slide. Nah, ini next slide ini untuk contoh daripada pohon keputusan untuk prosesnya, proses daripada bisnis prosesnya. Di sini ada banyak pertanyaan, jadi lebih detail lagi. Di sini saya mungkin akan di skip aja, mungkin teman-teman nanti bisa suatu saat kita khusus membahas tentang bagaimana sih membuat pohon keputusan seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa rumah sakit atau ada beberapa catering atau beberapa perusahaan permakanan yang sudah terakreditasi HACCP, walaupun belum ISO 22000 versi 2018, tapi itu sudah bagus. Karena apa? Karena disitulah penentuan untuk bagaimana bahan makanan yang diproduksi itu, apabila mereka sudah terakreditasi secara HACCP, bahan makanannya tersebut bahwa itu aman untuk dikonsumsi. Nah, ini kan banyak yang belum terakreditasi secara HACCP. Ya, next slide. Nah, kalau sudah masuk ke tadi CCP-nya sudah, sekarang kita ke menetapkan batas kritis. Batas kritis itu artinya bahwa contohnya kalau di hospital itu batas kritis itu kita kalau periksa lab pasti akan ada batas normal atau batas kritis itu batas normal, di mana apabila masih dalam kondisi batas normal itu masih bagus. Tapi kalau di luar daripada itu artinya perlu dikoreksi kalau untuk di permakanan seperti itu. Kalau untuk kesehatan perlu ditindaklanjuti untuk penegakan diagnosa dan kemudian menentukan diagnosanya seperti apa. Jadi pada dasarnya kalau untuk yang critical limits adalah batasan parameter proses yang akan memastikan produk tersebut terbebas dari bahaya keamanan pangan. Di sini batas kritis di sini adalah nilai minimum atau maksimum parameter yang harus dipenuhi untuk mencegah atau menghilangkan bahaya keamanan pangan atau mengurangi bahaya sampai level yang dapat diterima pada titik kendali kritis. Jadi
Jadi nilai normalnya ya batasannya, kira-kira bisa diterima nggak seperti itu. Nanti biasanya umumnya dipergunakan adalah waktu dan temperatur. Misalnya di penyimpanan di cold storage aja deh. Kita punya storage ya, ada bahan makanan basah dan kering. Untuk bahan makanan basah bisa disimpan di situ adalah misalnya jenis ikan, daging, ayam, seperti itu. Nah, untuk masing-masing bahan makanan tentunya mempunyai masing-masing mempunyai persyaratan-persyaratan. Misalnya untuk bahan makanan jenis daging, ikan, udang, temperatur berapa sih yang aman batasannya bila untuk disimpannya dalam 3 hari? Misalnya 3 hari. 3 hari itu cold storage-nya harus temperatur berapa? Freezer-nya harus temperatur berapa? Itu bisa minus 5 derajat sampai 0 derajat Celcius. Apabila penyimpanan 1 minggu itu harus temperatur berapa? Harus minus 19 sampai minus 5 derajat Celcius. Seperti itu contohnya. Jadi biasanya waktu dan suhu yang paling sering digunakan. Seperti itu. Ya, next slide. Nah, di sini contohnya menetapkan batas kritis, misalnya kalau bahayanya kita identifikasi ada bakteri patogen seperti dalam penyimpanan yang tadi saya ceritakan, tindakan pencegahannya adalah suhu daripada freezernya ataupun cold storage-nya, ya, yang mempunyai cold storage. Cold storage itu adalah freezer bentuknya seperti room, ya, besar seperti itu. Nah, itu harus dikendalikan, harus dipantau suhunya. Kurang 10 menit, Dok. Nah, itu yang ada template-nya, formatnya ada, lengkap. Nah, itu akan lebih detail lagi. Jadi, saya hanya menyampaikan sekedar refreshing atau reminder saja bahwa HACCP ini seperti ini. Kemudian adanya alpha-toksin. Tindakan pencegahan menggunakan bahan baku yang bersertifikat. Artinya bahwa yang memang sudah ada labeling untuk bebas dari alpha-toksin. Batas kritisnya berapa? Maksimal 10 mg per kilogram. Ya, next slide. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk menetapkan sistem pemantauan atau monitoring. Ini prinsip keempat daripada HACCP. Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi mesti diingat-ingat ya teman-teman semua. Kemudian apa sih yang harus dilakukan untuk yang monitoring ini? Jadi kalau untuk monitoring itu pada intinya adalah memantau apakah CCP, Critical Control Point, itu memantau agar tidak melewati batas daripada critical limit atau batas limitnya. Jadi adalah suatu tindakan melakukan pengamatan dan pengukuran parameter kontrol untuk menilai apakah CCP terkendali. Jadi mengendalikan CCP. Jadi jangan sampai melewati daripada critical limitnya. Dan menghasilkan catatan yang akurat untuk penggunaan di masa yang akan datang dalam rangka verifikasi. Karena ada tahapan verifikasi pada 7 prinsip tersebut. Kemudian juga memberikan indikasi apakah batas limit terpenuhi. Nah, batas limit itu harus dijaga seperti itu. Jadi dikendalikan ya. Jadi parameter-parameter itu harus bahan makanan tersebut berada di batas parameter tersebut, parameter dari kredit limitnya, ke critical limitnya. Kemudian juga dilakukan pengukuran yang terjadwal terhadap batas kritis atau critical limit tersebut. Jadi memang harus ada controlling yang day by day atau mungkin shift by shift ya, kalau misalnya punya 3 shift. Jadi nggak day by day aja, dalam 1 hari ada 3 shift. Jadi setiap kali perpindahan atau penggantian daripada tim itu juga harus ada komunikasi apa yang sudah masing-masing unit-unit kecil di dalam bisnis prosesnya itu harus ada pelaporan, harus ada briefing di awal. Itu jauh lebih bagus. Karena seperti juga di rumah sakit sebenarnya kok. Di rumah sakit juga antar perawat nurse setiap kali pergantian shift itu ada briefing antar mereka.
Kemudian juga untuk melacak suatu proses dan memungkinkan identifikasi dini bahwa proses menuju batas kritis sehingga memungkinkan pengambilan tindakan penyesuaian proses yang lebih dini. Nah, artinya bahwa jadi jangan sampai itu melewati daripada critical limit dan harus ada tindakan koreksi apabila terjadi hal itu bisa direct ataupun indirect. Nah, seperti itu. Kemudian juga untuk apa sih tools yang digunakan untuk menetapkan sisi pemantauan atau monitoring? Di sini adalah untuk pemantauan atau monitoring di sini kita bisa menggunakan 4W dan 1H. Jadi what, where, who, when, how, seperti itu. Jadi bahwa kita bisa melakukan beberapa hal di mana untuk memonitoring tersebut kita bisa dibantu dengan 4W dan 1H. Nah, di sini bahwa 4W 1H ini contohnya seperti apa? Di sini what itu adalah apa yang dipantau sebenarnya. Kemudian juga where itu di mana pemantauan dilakukan. Kemudian who, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan. When itu adalah kapan dan berapa sering frekuensi pemantauan dilakukan. How itu bagaimana cara pemantauan dilakukan. Sehingga perlu prosedur atau isu kerja dan peralatan yang terkalibrasi. Seperti itu. Bisa jadi pemantauan bisa dilakukan karena kita 3 shift dalam sehari, bisa 3 kali dalam sehari seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi harus ada serah terima ya, artinya perlu memang untuk dilanjutkan untuk tim shift yang berikutnya. Ya, next slide. Nah, di sini adalah menetapkan untuk prinsip berikutnya adalah tindakan koreksi. Tindakan koreksi adalah kegiatan yang telah direncanakan dan jadi mohon maaf, ini bisa terdengar ya? Masih bisa terdengar? Ya. Udah dokter. Next slide. Ya. Ya. Next slide. Yang keenam adalah prinsipnya yaitu melakukan verifikasi. Verifikasi di sini adalah intinya untuk mencek apakah langkah-langkah yang sudah ditetapkan tersebut, yaitu 7 prinsip tersebut, sudah dilakukan dengan baik dan benar. Sebenarnya, kalau untuk lebih detail lagi, yang terkait HACCP adalah ada 5 langkah dan 7 prinsip. 5 langkah tersebut itu sebenarnya itu satu, saya hanya menyampaikan secara lisan saja mungkin ya, karena ini lebih detail untuk yang langkah-langkah daripada HACCP, di mana sebenarnya setiap perusahaan ataupun bisa jadi rumah sakit ataupun yang bergerak di bisnis pemakaran hospital maupun industri itu membentuk suatu tim HACCP secara internal. Kemudian langkah kedua adalah membuat deskripsi produk. Langkah ketiga adalah identifikasi rencana penggunaan produk.
Kemudian langkah keempat ada penyusunan diagram alur. Kemudian langkah kelima ada verifikasi diagram alur. Jadi sebenarnya saya tidak sebutkan di sini karena saya lebih fokus ke 7 prinsip daripada HACCP. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang terkait HACCP. 5 langkah dan 7 prinsip. Totally ada 12 sebenarnya. Jadi, untuk verifikasi adalah mencek apakah langkah 1 sampai 12 itu yang termasuk 5 langkah sudah dilakukan sesuai prosedur yang dengan baik dan benar, seperti itu. Jadi next slide. Ya, kemudian untuk tahapan berikutnya 7 prinsip terakhir ya di sini yaitu menetapkan dokumentasi. Dokumentasi itu lebih ke arah administratif. Bagaimana dokumen-dokumen terhadap prosedur, SOP-nya bagaimana, kemudian reportingnya bagaimana, evaluasinya, itu semua reportingnya semuanya ada semua. Jadi artinya bahwa seluruh dokumentasi prosedur itu dipastikan ada dan diimplementasikan di lapangan. Mungkin ya next slide. Next slide. Nah, mungkin ini daftar pustakanya di mana saya resource-nya dari beberapa sumber. Mungkin demikian apa yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.